Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang budaya, norma, dan nilai sosial masyarakat. Sebelumnya, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Giovanni Nur Sajidah, Gus Wiarni Dwi Kotidiah, Habib Mustafa Saifuddin, dan yang terakhir saya sendiri, Hana Rida Lutfia. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu budaya yang akan dijelaskan oleh Giovanni Nur Sajidah. Langsung saja untuk Giovanni Nur Sajidah, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi budaya. Nah, pertama, budayanya itu sendiri adalah nilai unsur yang turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi dan diakui keberadaannya. Dari budaya itu sendiri muncullah sudut pandang dari sosiologi. Nah, dari pengertian dari sosiologi budayanya itu sendiri merupakan subdisiplin sosiologi yang fokus mempelajari kultur atau budaya masyarakat sebagai kajiannya. Yang selanjutnya itu ada bentuk perubahan sosiobudaya. Itu tuh dibagi jadi 3. Yang pertama itu evolusi dan revolusi, yang kedua perubahan direncanakan dan tidak direncanakan, yang ketiga perubahan besar dan kecil. Yang pertama akan kita bahas dulu perubahan evolusi dan revolusi. Nah, perubahan evolusi dan revolusi itu yang kita ketahui, evolusi itu perubahan yang terjadi secara bertahap dan tahapannya itu tuh sangat lama, bisa mencapai ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Nah, untuk perubahan revolusi itu perubahan yang terjadi secara cepat. Lalu yang kedua ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Dikatakan sebagai perubahan budaya yang direncanakan karena terjadinya perubahan berdasarkan pada perkiraan yang sudah direncanakan oleh pihak pembuat. Nah, pihak pembuat rencananya itu disebut sebagai agent of change. Lalu ada perubahan budaya yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang tidak terencana atau tidak direncanakan terlebih dahulu gitu. Jadi perubahan ini itu memiliki kecenderungan yang ditentang oleh masyarakat karena memang tidak terjadi perencanaan di sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada perubahan besar dan kecil. Perubahan kecil dulu nih. Perubahan kecil itu terjadi lebih sering pada unsur perubahan sosial yang tidak memiliki pengaruh yang begitu berarti. Contohnya itu masalah perubahan fashion, lifestyle, atau masih banyak lainnya. Lalu ada perubahan besar. Nah, perubahan besar ini tuh perubahan yang akan mendapat pertentangan besar dalam bermasyarakat. Dikatakan terjadi perubahan besar apabila menyangkut pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh besar kepada masyarakat. Contohnya itu perubahan proses penanaman padi. Nah, itu kan akan memberikan pengaruh besar kepada pelaku utama dalam pertanian, yaitu para petani. Bisa kita lihat dari ketiga gambar yang ada di layar. Yang pertama itu ada petani yang masih membajak sawah menggunakan kerbau. Itu masih menggunakan teknik membajak sawah yang masih dulu banget. Lalu beralih nih, terjadi perubahan, yaitu membajak sawah dengan menggunakan mesin diesel. Lalu ada perubahan lagi di cara pembajakan sawah itu dengan menggunakan
traktor mesin yang sampai saat ini masih digunakan sebagai alat utama membajak sawah. Selanjutnya, perubahan sosial budaya. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Yang kedua, penemuan baru, discovery dan innovation. Yang ketiga, sikap terbuka terhadap perubahan. Yang keempat, standar hidup. Yang kelima, sikap pendidikan yang maju dan keadaan masyarakat yang maju. Lalu selanjutnya itu ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, satu, alasan ideologi dan agama. Yang kedua, sikap tertutup terhadap perubahan. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Yang kelima, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Lalu selanjutnya ada dampak perubahan sosial budaya. Yang pertama itu ada dekadensi moral. Yang kedua itu ada kriminalitas. Yang ketiga, aksi protes atau demonstrasi. Yang keempat, sikap konsumerisme. Yang pertama, dekadensi moral. Dekadensi moral itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemerosotan yang yang pertama, ada dekadensi moral. Dekadensi moral itu apa sih? Moral dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kemerosotan tentang akhlak, kemunduran tentang seni, sastra. Lalu, dekadensi moralnya itu sendiri adalah merosotnya moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat. Biasanya, perilaku tersebut merugikan orang lain. Yang kedua, ada kriminalitas. Kriminalitas itu adalah suatu kondisi dan proses sosial yang menghasilkan perilaku lain. Kriminalitas merupakan tindakan yang jelas-jelas melanggar norma hukum. Yang ketiga, ada aksi protes atau demonstrasi. Nah, demonstrasi itu kan udah nggak asing dari kehidupan kita. Pengertian dari demonstrasi itu sendiri adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Lalu yang terakhir ada konsumerisme. Nah, konsumerisme itu sendiri merupakan pandangan yang diikuti dengan tindakan atau perbuatan penggunaan barang secara berlebihan. Lalu selanjutnya ada unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan itu pertama ada bahasa, dua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem organisasi sosial, yang keempat sistem kesehatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem ekonomi dan mata pencaharian, yang keenam sistem religi, yang ketujuh niat. Sekian penjelasan dari saya. Untuk waktu dan jaringan, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mbak Gege. Selanjutnya, materi mengenai norma akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Waktu dan jaringan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator atas waktu dan jaringannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa sih norma itu. Norma berasal dari bahasa Belanda norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sedangkan dalam bahasa Latin, mos, yang artinya tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Norma adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu kelompok dan memiliki batasan wilayah tertentu. Nah, sekarang fungsi norma. Yang pertama adalah mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Yang kedua, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
Yang ketiga, memberikan batasan, yaitu berupa perintah dan larangan. Yang keempat, mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kelima, membantu masyarakat mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Setelah mengetahui pengertian dan fungsi norma, sekarang apa sih ciri-ciri norma itu? Yang pertama, secara umum tidak tertulis dan dilakukan sebagai sebuah kebiasaan. Yang kedua, merupakan hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, masyarakat merupakan pendukung sekaligus yang menaatinya. 4. Melanggar norma akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Yang kelima, norma menyesuaikan dengan perubahan sosial. Dan yang terakhir, norma dibuat secara sadar. Ada sebuah kutipan dari Joseph Jombert, kesopanan adalah bunga kemanusiaan. Yang tidak cukup sopan, tidak cukup manusiawi. Sekarang macam-macam norma. Yang pertama, menurut sifatnya. Ada norma formal, yaitu ketentuan atau aturan dalam bermasyarakat yang dibuat oleh lembaga yang sifatnya resmi. Contoh, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Selain Perda juga ada Perpres, PP atau peraturan pemerintah, konstitusi, dan lain-lain. Yang kedua, non-formal. Adalah norma yang biasanya tidak tertulis, tapi masyarakat dengan sadar melakukannya seperti sebuah kebiasaan. Contoh, peraturan adat istiadat, peraturan dalam keluarga, dan lain-lain. Di gambar, kita bisa melihat tiga peraturan adat istiadat. Yang pertama ada upacara pernikahan di Jawa, di mana mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria. Yang kedua ada mangongkal holi. Yang ketiga ada upacara metil sebagai tanda permulaan panen padi. Yang kedua, menurut daya ikat atau sanksi. Yang pertama ada usage atau cara, adalah norma yang daya sanksinya sangat lemah. Contoh, tata krama saat makan. Yang kedua ada folkways atau kebiasaan, adalah perilaku yang dilakukan secara terus-menerus. Perilaku ini memiliki aturan yang lebih kuat dibandingkan usage. Contoh, mengetuk pintu sebelum masuk ruangan. Yang ketiga, mores atau kelakuan. Merupakan tindakan yang dilakukan masyarakat secara sadar. Mores lebih lekat dengan sistem kepercayaan atau keyakinan. Contohnya adalah larangan untuk berzina. Yang keempat, custom atau adat istiadat. Adalah seperangkat aturan yang dipegang teguh dan ditaati sekelompok masyarakat. Contohnya adalah larangan orang Batak untuk menikah dengan orang yang memiliki marga yang sama. Yang kelima, law atau hukum, adalah aturan tertulis yang memuat sanksi atau hukum pidana. Contohnya adalah aturan lalu lintas, aturan wajib pajak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang norma menurut aspeknya. Yang pertama, ada norma agama. Norma agama adalah tata hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Norma agama memiliki sifat dogmatis, yaitu bahwa aturan yang ada tidak boleh ditambahi maupun dikurangi. Yang kedua, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Apabila melakukan pelanggaran, maka akan menerima sanksi berupa rasa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan. Norma kesusilaan bersifat universal, artinya dapat berlaku kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, norma kesopanan merupakan aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga sikap. Tujuan dari pemberlakuan norma ini adalah pertama, penerimaan diri dari masyarakat. Yang kedua, mampu menghargai orang lain. Yang ketiga, memahami hakikat dan etika dalam bergaul. Yang keempat, mampu bersosialisasi dengan baik. Yang keempat adalah norma hukum. Adalah aturan yang disusun oleh badan resmi negara. Norma hukum bersifat tertulis dan memaksa, sehingga jika aturan itu dilanggar, maka akan dikenai sanksi berupa denda maupun hukuman penjara. Tujuan dari pemberlakuan norma hukum ini adalah pertama,
memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang. Yang kedua, menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib. Contoh dari norma hukum adalah wajib bayar pajak, larangan melakukan tindak pidana kriminal, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Itu sekiranya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Diah atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya dan yang terakhir adalah mengenai nilai sosial masyarakat yang akan disampaikan oleh Mas Habib Mustafa. Waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Nilai sosial masyarakat yaitu merupakan standar yang membuat seperangkat perilaku dan berfungsi sebagai pedoman individu dalam hidup bermasyarakat. Nilai sosial mencakup hal-hal yang dianggap baik dan penting dalam mendorong tercapainya tujuan dan suatu masyarakat. Nilai sosial sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat berperan dalam mempertegas batasan mengenai baik dan buruknya suatu perilaku serta hal yang dianggap pantas dan tidak pantas. Berikut ciri-ciri nilai sosial yaitu 1. Nilai tercipta secara sosial. Dalam arti bahwa nilai merupakan hasil kesepakatan bersama suatu masyarakat guna memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai tujuan tertentu. 2. Nilai memiliki cakupan yang luas, yaitu meliputi cara berperilaku, adat atau kebiasaan, serta kebudayaan. 3. Nilai sosial diwariskan secara turun-menurun, yaitu interaksi sosial pada rentang waktu yang relatif lama. Yang keempat, nilai sosial statis. Dalam arti sering berjalan waktu nilai dapat bergeser, berubah, diperbarui, serta ditinggalkan. Yang kelima, nilai sosial bersifat mengikat individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya, fungsi nilai sosial. Terdapat 3 fungsi utama nilai sosial dalam suatu masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai pedoman berperilaku. Nilai sosial memuat bagaimana cara individu bertindak dalam kehidupan sehari-hari sehingga ia dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, sebagai kontrol sosial. Terbentuk atas dasar kesepakatan bersama, oleh karena itu nilai bersifat mengikat individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, sebagai pelindung sosial. Diwariskan lintas generasi dalam waktu yang relatif lama, bukanlah tanpa alasan. Nilai membawa visi yang lebih luas, yang mendorong terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai sosial berdasarkan sumber. 1. Nilai esterisik, yaitu nilai yang berfungsi dan perannya bersumber dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu nilai yang fungsi dan perannya bersumber dari harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada nilai sosial berdasarkan jenis. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang kegunaannya dapat dirasakan secara jasmani atau unsur fisik. Yang kedua, nilai vital, merupakan segala sesuatu yang berguna dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nilai rohani, merupakan segala sesuatu yang kegunaannya dapat dirasakan secara batin atau rohani, mencakup nilai religius, moral atau kebaikan, kaidah atau estetika, dan kebenaran. Baik, terima kasih. Saya kembalikan waktu ke moderator. Baik, terima kasih Mas Habib dan teman-teman lainnya yang telah menjelaskan materi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh budaya
dalam pengelolaan pertanian, apalagi tentang produktivitas, tidaklah menjadi soal bagi petani. Apabila hasil pertanian cukup menggembirakan atau memuaskan, maka perhatian mereka justru tertuju pada serangkaian upacara atau ritual yang telah dilakukan di awal memulai pertanian. Sebaliknya, jika dalam hasil pertanian tidak cukup memuaskan, maka akan menjadi persoalan, dan akan diakui adalah kurang maksimalnya acara, upacara, atau ritual saat ingin memulai bercocok tanam. Akan tetapi, mempelajari bagaimana budaya, norma, dan nilai sosial penting dilakukan supaya ketika kita terjun ke lapangan, masyarakat bisa menerima kita dengan baik. Sebelumnya ada sebuah kutipan, yaitu etika adalah mengetahui perbedaan antara apa yang berhak kamu lakukan dan apa yang benar untuk kamu lakukan. Semoga kita semua bisa mengetahui apa yang berhak kita lakukan dan apa yang benar untuk kita lakukan, sehingga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah penyampaian kata dan juga gangguan jaringan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.